Yeah, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau ngebahas soal Voice of All Things. Penasaran? So, tanpa babi buga jelas, monggo enjoy the kontennya ge. Let's go. Apa itu Voice of All Things? Pertama, mari Mr. K bahas lebih dulu ya. Apa sebenarnya Voice of All Things ini? Diterjemahkan sebagai suara dari segalanya. Singkatnya ini seperti kekuatan di mana pendengaran seorang yang menjadi luar biasa peka pada objek dan individu tertentu. Konsepnya sangat mirip dengan telepati, akan tetapi jadi sesuatu yang lebih kompleks. Hal ini dikarenakan Voice of All Things bahkan cukup mampu untuk mendengarkan suara dari benda mati sekalipun. Inilah yang membuat kekuatan tersebut menjadi sangat istimewa. Terus misal kita bandingkan lagi ya, telepati yang terjadi antara guru ya, apakah sesuatu yang dapat disebut sebagai Voice of All Things? Nah, perbedaan super mendasar dapat kita temukan di sini. Dan jadi poin penting kenapa Voice of All Things sangat menarik dibahas dalam konteks konten kali ini ya. Kita ulik lebih jauh lah. Rupanya, Voice of All Things adalah kekuatan yang sangat mengikat kepada mereka yang terkoneksi akan sejarah masa lalu. Gak percaya? Mari kita buktikan satu-satu. Suara yang pertama kali terdengar dan sampai kepada subjeknya bukanlah benda hidup, melainkan benda mati seperti poneglyph. Siapa subjek yang menerimanya? Yaps, kalian nggak salah tebak, Roger. Apa kesamaan yang dimiliki oleh keduanya? Ya, masih teringat pada abad kekosongan kan? Poneglyph sebagai peninggalan dari masa lalu yang membawa pesan kepada generasi mendatang. Sedangkan Roger terdapat D pada namanya. Well, selain terhadap benda mati, individu atau sesuatu yang hidup pun masih berkaitan dengan masa lalu. Misalkan pada konteks Oden dan Momonosuke, keduanya sama-sama bisa mendengar suara Zunisa. Meski pada kasus Momo ya, ia lebih advance lah, sedangkan Oden tidak demikian. Ketiganya lagi-lagi saling terikat, Zunisa sebagai sosok yang mengenal Joy Boy di era ini, sedangkan baik Oden dan Momonosuke sama-sama berasal dari klan Kozuki, klan yang setiap generasinya diwariskan kemampuan dalam membaca poneglyph dan menulisnya. And last, di chapter terbaru ya, Luffy sebagai pemilik kemampuan Voice of All Things lainnya mampu mendengar dan juga berkomunikasi dengan Emmet, robot kuno dari masa abad kekosongan. Masih belum jelas ya, si Emmet pure robot atau manusia yang diubah jadi robot macam cyborg, tapi setidaknya ya, Luffy benar-benar berinteraksi dengan individu yang hidup. Betul aja ya, Luffy terikat dengan nama D. Emmet sama halnya seperti Zurisa, hidup di era yang sama di masa hidup Joy Boy dan kejayaan kerajaan kuno. So, dari penjelasan ini, seharusnya kita bisa memahami lah ya, bahwa kekuatan Voice of All Things kurang tepat didefinisikan sebagai kekuatan yang bersifat telepati, melainkan lebih terhadap suara yang bermuara dari segala hal yang berkaitan dengan sejarah. Jadi, kekuatan Gorosei sama sekali gak bisa dianggap sebagai Voice of All Things. Hal yang sama juga berlaku untuk Shirahoshi. Kemampuannya dalam berkomunikasi ke Sea Kings lebih didefinisikan kekuatan dari Poseidon itu sendiri. Dikarenakan Shirahoshi tidak bisa mendengar suara dari poneglyph, objek atau individu dari peninggalan dari sejarah masa lalu. Ya simpelnya, kita ambil contoh lah ya dalam kasus Oden dan Roger. Keduanya juga bisa mendengar suara Sea Kings kan? Tapi gak bisa kita kategorikan sebagai kemampuan Poseidon, karena mereka tak bisa berkomunikasi. So, intinya untuk dapat disebut sebagai Voice of All Things harus bisa mendengar dari berbagai objek hidup dan mati sekaligus berkaitan erat dengan sejarah. Lalu kenapa Sea Kings juga masuk bagian? Kalian gak boleh lupa ya, bahwa Joy Boy dan Poseidon di masa lampau pernah hidup di satu era, sekaligus saling menjaga janjinya masing-masing. Poseidon berkaitan dengan Sea Kings, dan ikatan dari masa lalu ini masih terjaga hingga detik ini. Itulah mengapa Sea Kings masih jadi bagian yang dapat didengar dari Voice of All Things, meski masih terasa samar-samar, karena kekuatan komunikasi terbaiknya dimiliki oleh Poseidon. Pengguna kekuatan dan batasan. Next, Mr. K lanjut pada poin pembahasan selanjutnya yang mencoba mengungkap perihal penggunanya, kekuatan sekaligus batasan dari kemampuan ini. Pengguna sejauh ini tercatat ada 4 karakter dan satu ras yang diketahui mempunyai kemampuan dalam Voice of All Things ini ya. Mereka adalah Gold Roger, Kozuki Oden, Kozuki Momonosuke, Monkey D. Luffy, dan suku Three Eyes. Setiap dari pemilik kekuatan ini punya tingkatan yang masing-masing berbeda. Misalkan Roger, kita sudah membahas bahwasanya bahwa benar Roger bisa mendengar suara dari poneglyph, yang kemudian membuatnya menyadari nilai dari poneglyph tersebut. Akan tetapi tidak semerta-merta membuat Roger langsung dapat mengetahui isi dari poneglyph itu. Selain poneglyph, Roger juga dapat mendengar suara dari Sea Kings. Akan tetapi ia tidak mengerti sebelumnya siapa yang berbicara. Tak lupa ya, Roger juga dapat
dapat mendengar suara dari Zunisa, namun juga masih begitu samar-samar. Abis dari Roger ya, lanjut ke Oden. Tingkatan voice of all things dari Oden terbilang nyaris sama seperti Roger. Ia dapat mendengar sesuatu dari Sea Kings dan juga Zunisa. Akan tetapi, Oden tak bisa mendengar sesuatu dari Poneglyph. Beruntung Oden bisa baca dan tulis Poneglyph, sehingga kekuatan Oden maupun Roger saling mengisi. Next, kita ke Aur Baka Senjo yang paling gendeng. Sejauh ini Luffy diketahui telah bisa mendengar suara Sea Kings, Zunisa, dan Emmet. Pada kasus Zunisa, Luffy belum sampai di tahap berkomunikasi. Sedangkan sama Emmet udah ngobrol asik sama itu robot, kayak di tongkrongan angkringan nasi kucing lah ya. Selain dari itu ya, Luffy belum diketahui bisa mendengar suara dari benda mati. Lalu ada Kozuki Momonosuke. Ia diketahui bisa mendengar Zunisa dan sampai di tahap bisa berkomunikasi hingga memberi perintah. Nah, melihat tingkat kemampuan Momonosuke ini ya, tak menutup kemungkinan semisal nantinya Momo juga dapat berkomunikasi dengan Emmet. Sejauh ini Momo emang cukup gacor dalam kekuatan voice of all things-nya. And last, ada suku Three Eyes, suku yang sangat khas dengan satu mata tambahan di dahi mereka. Di dunia One Piece era sekarang ya, diketahui hanya puding yang dimunculkan sebagai bagian dari ras ini. Itu pun puding sebenarnya ras campuran, yang diragukan mampu membangkitkan kemampuan dari voice of all things itu sendiri atau enggak. Terus, selain ke objek hidup atau mati, voice of all things juga dapat digunakan untuk saling mengirim pesan seperti halnya telepati kepada para pemilik kekuatan yang serupa. Misalnya, pada chapter 1015, kita bisa mengingat kembali kan gimana Luffy memberi pesan kepada Momonosuke bahwa dirinya masih hidup. Akan tetapi belum diketahui apakah ada batasan jarak tertentu untuk sampai ke sesama para pengguna voice of all things. Mengingat selain jarak antara Luffy dan Momonosuke kala itu, ada juga jarak yang sangat jauh pernah terjadi antara Momonosuke dan Zunisa. Jadi untuk jarak nampaknya emang bisa cukup jauh tapi kalau udah beda wilayah sepertinya beda cerita. Peran voice of all things di masa mendatang. Nah, kekuatan voice of all things ini ya, Mr. K yakini bakal punya peran penting dalam cerita ke depan. Dan betul aja ya, saat Mr. K rekaman ini ya, kita udah melihat Luffy berkomunikasi sama Emmet, dan Emmet jadi tambahan kekuatan di Egghead. Skenario yang sama juga terjadi pada Momonosuke saat ia bisa memerintah Zunisa menyingkirkan Beast Pirates. Ini artinya, skenario serupa akan lebih sering terjadi. Dan dalam berbagai konteks bisa ke banyak hal, seperti ke para Sea Kings atau individu penting yang terkait dengan kerajaan kuno di cerita ke depan. Nah, yang menarik kita nantikan juga pada pudingnya. Sebenarnya, chance buat Doi bisa membangkitkan kekuatan ini sangat kecil. Tapi tetap tak mustahil sama sekali kok. Keberadaan puding yang diculik Kurohige misal nggak tepat waktu diselamatkan, bisa aja berujung pada Kurohige dapat menemukan Rod Poneglyph terakhir terlebih dahulu. Sekedar memanfaatkan puding semata. And last, Mr. K juga punya feeling nih, semisal senjata kuno Pluton punya kaitannya dengan ini semua. Sejauh ini pihak terbanyak di luar suku Mata Tiga yang memiliki kemampuan voice of all things adalah klan Kozuki. Gak cuman itu ya, Poneglyph yang juga dapat mengeluarkan suara ya, huruf dan bacaannya dapat dimengerti oleh para klan Kozuki. So, mengingat selama ini Pluton terus diwariskan penjaganya oleh klan Kozuki, dan di saat yang sama, di tiap generasi klan Kozuki selalu punya pewaris kekuatan voice of all things, maka dapat memungkinkan bahwa kunci dari aktifnya Pluton nanti bukan hanya dibukanya perbatasan Wado Kuri, melainkan juga dari pengguna voice of all things. Apalagi kita diperlihatkan ada Poseidon yang menggunakan kekuatan serupa tapi tak sama. Gimana? Menarik kan? Curahkan pendapat kalian di konten kali ini And then sampai di sini dulu pembahasan terkait voice of all things. Seperti biasa, sesi konten kali ini sekedar observasi saja dan penjelasan ulang. Mungkin kalian udah ada yang paham atau belum, ya gak tahu misalnya. So, see you next time. Adios sekali melos. Stay safe everyone. Salam Adi Media.